Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta IHT di mana saja Anda berada, salam sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Sugeng SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. SMP Negeri 1 Sungai Tebelian ini adalah salah satu sekolah ya dari 5 sekolah yang terpilih sebagai sekolah penggerak ya, di Kabupaten Sintang. Dengan ditunjuknya sekolah ini sebagai sekolah penggerak, maka sekolah ini bersama sekolah-sekolah lain mengadakan suatu tindakan untuk menindaklanjuti daripada program sekolah penggerak yang tentunya direstui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, sekolah ini melaksanakan IHT demi untuk meningkatkan kemampuan staf pengajarnya untuk bisa melaksanakan apa yang ditugaskan pemerintah, yaitu menjadi sekolah penggerak. Adapun para fasilitator yang menjadi narasumber di IHT adalah mereka yang sudah lebih terdahulu belajar melalui daring tentang sekolah penggerak ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta IHT yang saya hormati, kami ditugaskan membuat suatu paparan dari materi IHT yang divideokan dan nanti kemudian dibagikan kepada teman-teman sehingga nanti ini bermanfaat bagi kita semua. Sekolah yang baru saja mengenal sekolah penggerak, sehingga nanti bisa untuk bersama-sama mengintip dari situ apa-apa komponen yang disampaikan di dalam IHT sekolah penggerak ini. Semakin banyak Bapak Ibu membuat video seperti ini akan mempermudah kami untuk mengenal sekolah penggerak. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memaparkan materi yang diberikan oleh fasilitator kami yang berjudul Asesmen Formatif dan Sumatif. Ada 3 sesi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah konsep asesmen formatif dan sumatif, kemudian bentuk asesmen dan umpan balik. Yang pertama, konsep asesmen formatif dan sumatif. Ini adalah salah satu komponen yang sangat penting di dalam kurikulum proses sekolah penggerak, yaitu asesmen atau penilaian. Asesmen itu berfungsi sebagai refleksi proses pembelajaran yang biasa disingkat dengan asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Kemudian asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Bagaimanakah konsep asesmen formatif dan sumatif? Asesmen formatif adalah suatu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan.
Bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, oleh teman, atau diri sendiri. Sedangkan asesmen sumatif adalah suatu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Ya. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan daripada asesmen formatif. Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek-proyek berikutnya. Nah, asesmen formatif bagi guru berguna untuk mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Nah, untuk murid sendiri, asesmen formatif itu berguna untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri. Kemudian membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan meningkatkan kemampuan. Asesmen sumatif bagi guru berguna untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, juga bisa untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk murid, memahami performa di akhir unit pembelajaran. Memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Jadi, kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, apa saja fungsi asesmen formatif dan sumatif? Nah, kondisi pada saat ini, asesmen formatif dan sumatif digambarkan sebagai berikut. Pada saat ini, ya, asesmen learning paling dominan biasanya dilakukan oleh guru. Nah, kondisi saat ini seperti itu, yaitu asesmen of learning itu lebih berat timbangannya daripada asesmen for learning dan asesmen as learning. Tetapi harapan yang diharapkan dari kurikulum baru ini, asesmen for learning dan asesmen as learning ini timbangannya harus lebih berat daripada asesmen of learning. Jadi prosesnya lebih berat, ya, lebih diutamakan daripada asesmen of learning. Fungsi asesmen formatif dan sumatif. Fungsi asesmen formatif dan sumatif digambarkan seperti piramida yang terpotong horizontal menjadi 3 bagian. Nah, posisi yang paling bawah adalah as. Posisi yang ke tengah atau di tengah adalah for dan yang paling atas adalah of. Posisi as memiliki porsi yang paling besar karena di sini adalah proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu lebih banyak ketimbang
proses akhir atau asesmen sumatif. Nah, jadi pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Jadi porsi daripada tes formatif itu harus lebih banyak. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Berikutnya adalah bentuk asesmen. Bentuk asesmen formatif dan sumatif ada dua, yaitu bentuk asesmen tidak tertulis dan bentuk asesmen yang tertulis. Contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis misalkan adalah diskusi kelas, produk, membuat produk, kemudian drama, presentasi, dan tes lisan. Sedangkan contoh bentuk asesmen tertulis, contohnya adalah refleksi, esai, poster, jurnal, dan tes tertulis. Berikutnya adalah umpan balik. Mengapa umpan balik itu penting? Umpan balik itu penting karena umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, bagi guru, umpan balik ini memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Nah, umpan balik bagi murid ini nantinya akan membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Juga memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Itulah mengapa umpan balik itu penting ya. Nah, penting bagi guru dan juga penting bagi murid. Nah, bagaimanakah prinsip pemberian umpan balik yang efektif? Ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Nah, 10 prinsip tersebut adalah yang pertama mudah dimengerti. Kemudian transferable. Kemudian melihat ke belakang. Kemudian spesifik. Kemudian lebih dari penilaian. Tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Nah, itu ya 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Membuat umpan balik yang efektif harus terdiri dari yang pertama, fit up. Fit up itu artinya mengklarifikasi tujuan dengan murid. Kemudian feedback. Feedback artinya tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Yang ketiga adalah feed forward. Saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Membuat umpan balik yang efektif membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Umpan balik yang efektif memungkinkan murid untuk mengidentifikasi, di antaranya adalah apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, kapan mereka terlibat, tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, itulah yang dapat saya paparkan.
tentang tugas IHT yang dapat kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.